Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Eka Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum bisnis dan regulasi. Yang pertama yaitu adalah lembaga penjamin. Lembaga penjamin adalah lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan koperasi, serta usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan. Selanjutnya adalah ruang lingkup hukum jaminan. Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencangkup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan benda bergerak. Menurut Salim HS, hukum jaminan adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi umum dan khusus. Yang pertama yaitu khusus, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan bergerak, terdiri dari gadai dan fidusa, dan jaminan tidak bergerak, yaitu hak tanggungan, fidusa, khususnya rumah susun, hipotek, kapal laut, dan pesawat udara. Selanjutnya itu adalah jaminan perorangan yang meliputi tanggung-menanggung atau tanggung renteng dan garansi bank. Nah, selanjutnya apakah itu jaminan perorangan? Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seseorang yang berpiutang atau kreditur dengan seseorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur. Dasar hukumnya adalah pasal 1820 KUH Perdata berbunyi penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur meningkatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Yang kedua yaitu adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang atau kreditur terhadap debiturnya atau antara si berpiutang dengan pihak ketiga guna memenuhi kewajiban dari si berhutang atau debitur. Selanjutnya adalah lembaga jaminan di Indonesia. Yang pertama, hak tanggungan. Pengertian dari hak tanggungan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggung atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Hak tanggungan adalah hak yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah. Yang selanjutnya adalah pengaturan hak tanggungan. Sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mulai berlaku, sesungguhnya telah ditentukan bahwa akan diatur mengenai hak tanggungan sebagai hak yang memberikan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berada di atasnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri hak tanggungan. Yang pertama, hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Yang kedua, hak tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam siapapun objek tersebut berada. Yang ketiga, yaitu hak tanggungan memenuhi asas spesialitas dan bab lita sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah asas hak tanggungan. Asas hak tanggungan ini yaitu asas publisitas pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemberian tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertahanan. Yang kedua yaitu asas spesialitas. Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya akta pemberian hak tanggungan. Yang terakhir, asas tak dapat dibagi-bagi yaitu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi kecuali jika diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan.
Yang selanjutnya adalah objek hak tanggungan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa hak atas tanah dapat dibebani hak tanggungan, yaitu yang pertama adalah hak guna usaha, yang kedua hak guna bangunan, yang ketiga hak pakai atas tanah negara, yang keempat hak pakai atas tanah milik, yang kelima hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada, yang keenam rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Yang kedua adalah gadai. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya. Jaminan gadai dilakukan oleh lembaga pengadaan. Pengadaan adalah suatu lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan kredit kepada masyarakat yang corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1950. Mengenai gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1161. Saat terjadinya gadai, tahap pertama perjanjian pinjaman uang dengan janji sanggup untuk memberikan benda bergerak sebagai jaminannya, bersifat konsesual dan obligator. Tahap kedua, penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Sifat gadai yaitu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan dasarkan atas prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, tujuan gadai ini sendiri adalah untuk turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selanjutnya yaitu fidusia. Menurut Undang-Undang Jaminan, fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, khususnya bangunan, yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 42 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Prinsip-prinsip fidusia yaitu secara real. Yang kedua, hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada awan prestasi dari pihak debitur. Yang selanjutnya adalah apabila utang sudah dilunasi. Dan yang terakhir, jika hasil penjualan atau eksekusi barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus diberikan kepada pihak pemberi fidusia. Selanjutnya adalah syarat-syarat sahnya peralihan dan pemberian hak dalam fidusia. Menurut Munir Fuadi, dilakukan melalui 3 fase yang dikenal dengan constitutum processorium, yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perjanjian obligator, fase perjanjian kebendaan, fase perjanjian pinjam pakai. Akta dan jaminan fidusia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama harus berupa akta notaris, yang kedua harus dibuat dalam bahasa Indonesia, yang ketiga harus berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut, yaitu identitas pemberi dan penerima fidusia, mencantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia, nilai penjaminannya, dan yang terakhir nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.